Halo pemirsa, di video kali ini kita akan membahas soal alur cerita film Survive of Suckrive. Karena di film ini tidak menampilkan subtitle, maka nama-nama yang akan kita pakai nama asli mereka ya. Film ini menceritakan sekelompok orang yang ingin liburan atau refreshing dengan menaiki balon udara, namun naas hal yang tak diinginkan terjadi. Di awal film kita diperlihatkan sekumpulan balon udara yang sedang didirikan atau mungkin disiangin ya. Di sini kita diperlihatkan dengan Xenia yang sedang menunggu saudaranya yang bernama Jenny. Xenia ini adalah anak yang tidak bisa lepas dari handphonenya. Hal ini benar-benar menggambarkan di situasi zaman sekarang. Sesampainya di hotel, Jenny pun terlihat sedang memesan satu kamar, dan Xenia sendiri seperti biasanya masih bermain handphone. Mungkin dia punya 5 pacar. Singkat cerita, Jenny pun mandi. Yang ini kita skip aja lah ya. Dan setelah Jenny selesai mandi, hal tak disangka pun terjadi, yaitu Xenia sedang tidak bermain handphone karena dia tertidur. Dan saat malam tiba, Jenny pun ke ruang ya atau tempat diskotik itu. Dan di sini kita melihat pemeran lainnya yaitu William dan Mariana. Keesokan harinya, Jenny pun pergi bersama Mariana, William, dan Diljon. Dalam satu mobil, tujuan mereka tentunya untuk mendirikan balon udara. Namun di sini Xenia sendiri tidak pergi dan tak kenapa dia tidak ikut. Namun di luar ada seseorang yang kelihatannya tidak seperti orang baik. Namanya sendiri adalah Zack. Singkat cerita, Jenny dan teman-temannya pun telah lepas landas, sedangkan Zack tadi masih belum tahu apa alasannya hingga memasuki kamarnya Xenia. Xenia sendiri menyadari dengan kedatangannya ada orang tersebut dan bersembunyi, tetapi masih juga ketahuan. Kembali ke Jenny yang ternyata mereka terbang bukanlah sengaja, namun melainkan mereka dalam kondisi mabuk hingga menyadari saat ketinggian sudah lumayan. Dan hal buruknya lagi, Diljon lupa mengikat keranjang balon itu yang membuat mereka semua panik. William pun menyalahi Diljon yang ceroboh, padahal mereka semua sama-sama dalam kondisi mabuk. Seketika hal mengerikan pun terjadi, di mana balon udara itu menuju ke arah baling-baling besar atau kincir angin. Mereka pun panik dan menunduk walaupun balon sudah dikontrol untuk semakin tinggi, namun hal itu tidak merubah kemungkinan untuk tetap tertabrak. Baling-baling itu pun mengenai bagian keranjang yang mengakibatkan sebagian keranjang rusak, dan Diljon terjatuh, handphonenya Jenny pun ikut terjatuh. Setelah beberapa saat setelah kejadian, William pun terluka di mana kakinya yang tertusuk kayu keranjang dan membuatnya pingsan. Agar tidak pendarahan, Jenny pun melepas bajunya untuk mengikat bagian luka pada kaki William, sehingga William pun terbangun. Tak lama kemudian muncullah Diljon yang tadinya belum jatuh, hanya saja dia bergantung pada tali. Saat Mariana berusaha menggapai tangan John yang beberapa kali gagal, dan saat itu juga John pun hilang dari tali itu. Ya, tentunya John sudah jatuh dari ketinggian yang telah mencapai awan, dan di bawahnya sendiri adalah lautan. Hari semakin panas dan mereka pun belum melihat tanda-tanda daratan. William pun menyesal dengan kecerobohan yang terjadi padanya. Sedangkan Xenia melaporkan ke petugas hotel yang telah terjadi padanya. Petugas hotel pun melaporkan ke polisian, namun saat polisi datang, polisi dan petugas hotel pun seperti beranggapan kalau Xenia telah menipu mereka atau lain hal dan sebagainya. Kembali pada Jenny di mana dia terlihat seperti mencari sinyal. Padahal HP-nya tadi jelas-jelas sudah jatuh. Tak lama kemudian dia pun melihat kalau ada kapal di lautan. Mereka pun sontak memanggil kapal itu dan melambaikan tangan, namun beda pemikiran dengan orang-orang yang di boats atau kapal itu. Mereka pikir kalau Jenny hanya sedang menyapa mereka. William yang berusaha untuk memanggil pun berusaha berdiri dan mengakibatkan dirinya terjatuh ke lautan. Sontak Jenny pun menyadari hal itu. Mereka berdua pun panik dan berniat untuk menyelamatkan William menggunakan tali.
Namun sayangnya tali itu cukup jauh untuk diraih oleh William. Jenny menyuruh untuk Mariana dikaitkan tali agar bisa menuju William. Namun Mariana menolak karena dia sendiri takut. Jenny pun ingin menyebur, namun Jenny juga takut. Mereka pun mengikat tali itu ke tas, berniat untuk melemparkannya ke William. Naas William pun telah tenggelam. Karena lemas, mereka berdua pun terdiam dan merasa bersalah. Mereka berdua pun kembali memanggil kapal itu, namun tak ada hasil. Mereka pun mencoba untuk mengambil spanduk yang ada di keranjang, namun hal bodoh pun terjadi. Mariana pun mencoba untuk mengambil dengan cara turun dan dipegang oleh Jenny. Mariana pun berhasil. Setelah berhasil, Jenny pun ingin menulis kata-kata yaitu SOS dan menuliskan kata-kata SOS dengan lipstiknya Jenny. Namun saat lipstik habis, Jenny pun menusuk tangannya untuk membuat bacaan SOS lagi. Tapi lagi dan lagi itu sia-sia. Mereka selalu mempunyai ide di saat yang terlambat. Saat Mariana ingin mengikat luka Jenny dengan bajunya, Jenny pun menyadari kalau gas mereka sudah mulai habis. Lalu mengganti gas lainnya, tetapi api sudah padam, sedangkan mereka tidak mengerti cara menyalakannya. Mereka pun mulai berpikir bagaimana caranya. Berbagai cara telah mereka lakukan, namun dengan cara memantulkan cahaya yang menggunakan balon berisi air, ya mungkin itu berisi air bensin atau lain dan sebagainya. Dan ya, mereka pun berhasil membuat api hingga setelah itu mereka membakar uang. Akhirnya mereka pun berhasil melanjutkan perjalanan yang tak tahu mau kemana. Kembali ke Xenia yang bersama ibu-ibu yang bernama Sophia. Mungkin hanya untuk mendampingi Xenia yang sendirian. Mereka pun menghampiri lokasi tempat di mana lokasi HP-nya Jenny terjatuh. Ya tentunya mereka mencari Jenny karena belum pulang juga sampai sekarang. Di sisi lain, Jenny dan Mariana membuat asap agar ada yang bisa melihat mereka. Xenia pun menemukan kamera yang ada di mobilnya William. Xenia pun melihat isi rekaman tersebut yang memperlihatkan kalau mereka terbang dengan balon udara dalam keadaan yang mabuk. Singkat cerita, Jenny dan Mariana pun mengalami hal buruk yang mengakibatkan balon udara mereka tidak bisa terbang lagi dan mendaratnya di atas permukaan air. Mereka pun panik sejadi-jadinya. Namun di sisi lain, Xenia dan Sophia mendapatkan bots untuk mencari keberadaan Jenny dan Mariana. Beruntung mereka menemukan HP-nya Jenny hingga bisa mengetahui lokasi HP-nya Jenny yang satunya. Polisi tidak bertindak karena sedang bertugas di tempat lain ya. Xenia dan Sophia pun bergegas. Saat Sophia dan Xenia lumayan jauh dari permukaan darat, seketika bots mereka bocor. Namun Xenia hebatnya tidak terlihat panik, tetapi Sophia lumayan panik. Saat Sophia mengeluarkan handphonenya, Xenia mengambil handphone dari Sophia dan menampalkannya ke bots yang bocor. Wah, Sultan menangis. Di sisi lain, balon udaranya Jenny dan Mariana. Balon udaranya pun sudah kehabisan udara dan keranjangnya pun telah dipenuhi air. Jenny dan Mariana pun berada di air laut. Namun untungnya ada gas yang bisa dijadikan pelampung. Namun tak lama kemudian ada kapal yang sangat besar. Mereka teriak sekeras-kerasnya. Kapal pun semakin mendekat. Namun cukup mustahil untuk kapal yang berukuran besar itu untuk bisa melihat mereka. Kapal itu pun hanya lewat. Saat sudah hampir putus asa, Jenny melihat ada bots kecil yang dinaiki oleh Xenia. Jenny pun membuat pantulan cahaya agar bisa dilihat oleh Xenia. Entah dari apa Jenny melakukan itu, yang penting itu adalah barang yang benar-benar membuatnya beruntung. Xenia dan Sophia pun mengetahui hal itu. Mereka pun menghampiri Jenny dan Mariana. Mereka pun selamat dan film pun berakhir. Film ini benar-benar mengajarkan kita bahwasannya janganlah ceroboh. Hal yang kecil pun dapat menjadi bencana yang besar. Dan saat darurat, janganlah panik yang berlebihan. Karena panik yang berlebihan dapat mengakibatkan pikiran kita tidak terkontrol.
Untuk pemirsa semua, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa dan sampai bertemu di video berikutnya.